Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TPHOP, kelompok 3, akan menjelaskan tentang tutorial cara mengisi ISPT PPHOP. Pertama, saya akan menjelaskan tentang, pertama saya akan menyebutkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Helmi Arvada dengan NIM 3004, Ari Kusumatala 3018, Kolba Aufa 3039, Trislano Brahman Yuda 3044, Aditya Kusuma Putra 3051, Muhammad Alif 3053, Ahmad Zaki 3054, Fatur Alinino 3056, Noval Yahya Hareti 3059. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara membuat ESPT. Pertama, masuk ke koneksi database, lalu memilih database kosong, lalu memilih data kasus yang akan dibuat. Pertama, diisi username-nya administrator, password-nya 1, 2, dan 3, terus login. Pertama, buat SPT yang ada, lalu pilih yang paling atas, terus dipencet buka. Lalu kita masuk ke utility, masuk ke PTKP. Pertama kita rubah PTKP-nya menjadi 4.500.000 tanggungannya dan PTKP-nya 54 juta. Lalu disimpan. Lalu masuk. lalu untuk selanjutnya langsung masuk ke daftar pembayaran PPh final untuk penghasilan dengan jumlah peredaran bruto tertentu. Di situ NPWP tempat usaha ditambahkan, disamakan dengan NPWP yang awal, lalu dimasukkan sesuai angka yang tertera di kasus sampai bulan Desember. Kemudian lampiran 4 pada bagian pertama diisi dengan nominal hartanya, kemudian nama hartanya, kemudian tahun perolehannya, kemudian harga perolehannya, dan yang terakhir keterangannya. Kemudian di bagian B, berhubung tidak ada datanya, langsung saja ke bagian C. Kemudian di bagian C ada anggota keluarga yang ditanggung, yaitu istrinya, yang bekerja sebagai staf keuangan.
Oke, selanjutnya untuk lampiran 3. Pada lampiran 3 bagian A ini terdapat hadiah undian yang didapat dari PT Astra Agro Sentosa dengan dasar pengenaan pajak sebesar 25 juta rupiah dan PPh terutangnya 6.250.000. Dan ini didapat dari 25 juta dikali 20%. Terus ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Penghasilan ini didapat dari bukti potong istri di formulir 1721A1 Yaniwati dengan besar pengenaan pajaknya Rp76.700.000. Terus PPh terutangnya 823.250.000. Terus ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dari daftar pembayaran PPh Rp1.095.000 dan PPh terutang Rp5.475.000. Kemudian totalnya Rp12.548.250.000. Untuk bagian B dan C ini terdapat warisan dari orang tua Denny berupa tanah sebesar Rp300 juta. Oke, sekarang kita masuk ke lampiran 2, yaitu daftar output PPh oleh pihak lain atau di luar negeri dan ditanggung pemerintah. Jadi di sini ada nama pemotong ataupun pemungut pajaknya yaitu RS Paramdina dengan nomor NPWP sekian dan tanggal sekian dan jenis pajaknya PPh 21 serta dipotong sebesar Rp6.535.000. Oke, lanjut ke lampiran 1. Untuk bagian B ini kosong karena tidak ada datanya. Kemudian ke bagian C. Untuk bagian C dapat satu pemberi kerja yaitu Paramadina dengan MPWP tersebut penghasilan brutonya Rp143.800.000 dan pengurang penghasilan brutonya Rp8.400.000. Jadi penghasilan netonya Rp135.400.000. Kemudian ke bagian B, di sini terdapat besar 60 juta. Jadi jumlah bagian D ini hanya royalti saja sebesar 60 juta. Kemudian ada bagian induk. NPWP dan nama wajib pajaknya sudah terisi karena sudah mengisi dari awal tadi. Jenis usahanya atau pekerjaan adalah dokter dengan nomor telepon 0987 987 654. Status kewajiban perwajakannya adalah KK. Kemudian karena penghasilannya itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas tidak ada, jadi dikosongi saja. Penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp135.400.000. Penghasilan itu dalam negeri lainnya sebesar 60 juta. Kemudian jumlah penghasilan itu di sebesar Rp195.100.000. Jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat atau sumbangan
kompensasi kerugiannya sebesar 0, kemudian jumlah penghasilan itu setelah kompensasi kerugian sebesar 195.400.000. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak, statusnya KI atau 0. Kemudian penghasilan kena pajak sebesar 82.900.000 rupiah. PPh terutang tarif pasal 17 UU PPh angka 11 sebesar 135.000. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah sebesar 6.553.500 rupiah. Dan PPh yang dibayar sendiri sebesar 899.500.000. Bagian E, PPh yang dikurang bayar, PPh pasal 29, tanggal lunas 31 Maret 2020 sebesar 899.500.000. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung sebesar 74.958.000. Dihitung berdasarkan 12 kali jumlah pada angka 13. Kemudian ada lampiran yang diperlukan adalah SSB lembar ketiga PPh pasal 29, fotokopi formulir 1721A1 dan atau 1721A2 sebanyak 2 lembar. Yang terakhir, daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak dan per tempat usaha. Karena bukan puasa, jadi yang diisi adalah wajib pajak. Dengan NPWP 72 770 251 6501 000. Kemudian untuk SSP tertanggal 31 bulan 3 2020 dengan kode KAP 41125 dan kode jenis setoran 200 tahun PPh orang pribadi NTPN 1234568911137 jumlah pembayaran 899.500 dengan tanggal pembayaran 31 bulan Maret tahun 2020. Kemudian simpan. Dan selesai. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.